Sebuah lagu piano mengingatkan mereka ke masa lalu. Waktu itu, masih di Hong Kong, di sebuah malam, keduanya terlihat tergesa-gesa untuk menghadiri sebuah acara. Saking rusuhnya membuat Hui Jin terjatuh, yang membuat An Yu Yong langsung menggendongnya agar tidak terlambat. Dan di momen itu, mereka berdua masih belum akrab. Waktu itu, Hui Jin bekerja paruh waktu sebagai seorang pianis kafe. Dan di setiap kali Hui Jin perform, An Yu Yong selalu menunggunya dengan setia. Seusai perform, An Yu Yong yang tahu jika kaki Hui Jin terkilir berusaha mengobatinya. Namun hal itu justru membuat keduanya sangat dekat, hingga membuat Hui Jin merasa baper. Karena waktu itu mereka belum berpacaran. Cukup lama bagi mereka menahan rasa cinta masing-masing. Hingga di saat An Yu Yong akan kembali ke Korea, ia yang sudah tak tahan lagi akhirnya mencium Hui Jin. Namun ciuman itu belum memiliki arti apapun. Karena di hari berikutnya, An Yu Yong terlebih dahulu pergi ke Korea sebelum menjelaskan tentang ciuman itu. Hari-hari ini telah berlalu. Semua orang nampak menjalani hidup dengan penuh kebahagiaan. Kala itu, suami Moon Jae-yong mengajak An Ju-yong untuk menghadiri reuni SMA yang akan sebentar lagi mereka adakan. Hui Jin tentu saja terkejut akan rencana itu. Dan di sini terlihat sangat jelas jika Hui Jin merasa sedikit cemburu karena menganggap jika reuni SMA An Ju-yong akan dihadiri banyak cewek. Berkat kecemburuan itu, Hui Jin pun mengajak semua geng mukbang untuk makan di restoran tempat diadakannya reuni. Di restoran itu sendiri, nampak An Ju-yong dan suami Moon Jae-yong dengan yang lainnya terlihat akrab satu sama lain. Hingga di saat rombongan Hui Jin datang, salah satu teman An Ju-yong yang bernama Eddie Kim menyadari jika Hui Jin adalah wanita yang selalu An Ju-yong curhatkan kepadanya. An Ju-yong yang mendengar hal itu tentu saja panik, karena tak ingin jika Hui Jin mengetahui kalau dahulu ia begitu sangat menyukainya. An Ju-yong pun lantas langsung menyangkal ucapan Eddie Kim itu. Mendengar bantahan itu, Eddie Kim merasa ada kesempatan dan meminta agar An Ju-yong memperkenalkannya kepada Hui Jin. Dan hal itu membuat An Ju-yong seketika panas. Karena rumah mereka kebetulan satu arah, An Ju-yong pun kemudian pulang bersama Hui Jin. Saat menunggu bus, Hui Jin yang tadi diam ternyata sudah mendengar perkataan Eddie Kim tentang An Ju-yong yang suka menceritakan tentangnya saat di Hong Kong. Ia kemudian meminta penjelasan dari An Ju-yong dan ia menanyakan momen favorit yang tidak bisa An Ju-yong lupakan saat mereka masih bersama di Hong Kong dahulu, sehingga An Ju-yong selalu menceritakannya kepada teman-temannya. An Ju-yong sempat terdiam dan ia merasa malu. Namun momen yang membuat An Ju-yong tidak bisa melupakan Hui Jin terjadi ketika saat itu Hui Jin tertarik akan sebuah gelang. An Ju-yong sebenarnya juga tidak memiliki cukup uang untuk membeli gelang itu. Namun karena waktu itu ia sudah sangat menyukai Hui Jin, ia pun memutuskan untuk membeli dan memberikan gelang itu untuk Hui Jin. Kala itu, Hui Jin sangat mensyukuri momen-momen kebersamaan itu. Hingga ia pun bertanya, apakah nanti saat kembali ke Korea, mereka akan masih bisa bersama seperti saat itu atau tidak. Dan di sana An Ju-yong yang memiliki sifat pemalu dan tidak peka, memilih diam dan tak menjawab pertanyaan Hui Jin itu. Saat itu, Hui Jin sangat geram karena An Ju-yong tidak peka dengan kode yang ia berikan. Termasuk di waktu ini, Hui Jin menunjukkan gelang pemberian An Ju-yong yang sampai saat ini masih ia pakai. Yang artinya ia masih berharap kepada An Ju-yong. Namun lagi dan lagi, An Ju-yong malah dingin, tidak mengerti akan maksud Hui Jin itu. Entah benar seperti itu atau mungkin saja An Ju-yong memiliki wanita yang sudah dekat dengannya.